Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Khairunisa dengan NIM 0502012190. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS semester 3 mata kuliah Hukum Adat. Baik, saya akan menjelaskan tentang struktur masyarakat hukum adat. Sebelum ke pembahasan, perlu kita tahu apa sih itu hukum adat? Jadi hukum adat adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, artinya aturan itu dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Nah, tentunya tidak terlepas dari banyaknya faktor yang mempengaruhi hukum adat itu sendiri. Jadi ada dua faktor dalam yang mempengaruhi hukum adat. Yang pertama ada faktor genealogis atau faktor keturunan. Jadi mereka merasa terikat dalam suatu ketertiban kepercayaan dan berasal dari keturunan yang sama. Nah, dalam faktor genealogis ini ada 3 macam pertalian keturunan. Yang pertama ada patrilineal, yaitu pertalian keturunan menurut garis laki-laki. Contohnya itu perkawinan jujur. Nah, ciri-cirinya ada 2, eksogami dan patrilokal. Kalau eksogami itu pasangan atau jodoh itu diambil dari luar marga. Nah, kalau patrilokal setelah mereka menikah ini, mereka akan tinggal bersama di tempat tinggal suami. Yang kedua ada matrilineal, yaitu pertalian keturunan menurut garis perempuan. Contohnya adalah perkawinan semenda yang ciri-cirinya itu endogami dan matrilokal. Nah, kalau endogami itu jodoh atau pasangan itu diambil dari marganya sendiri, berbeda dengan patrilineal yang di luar marganya. Yang kedua ada matrilokal, yaitu tempat tinggalnya berada di tempat tinggal istri. Yang ketiga ada parental, yaitu diambil dari garis keturunan ibu dan ayah. Nah, parental ini berbeda dengan patrilineal dan matrilineal karena tidak ada aturan atau ketentuan yang jelas untuk mengatur di mana mereka akan tinggal bersama setelah menikah, dan bentuk perkawinannya pun tidak dijelaskan secara khusus. Nah, faktor yang kedua adalah teritorial, yaitu masyarakat hukum adat yang disusun berdasarkan lingkungan daerah. Jadi ada 3 jenis masyarakat hukum adat berdasarkan faktor teritorial. Yang pertama ada persekutuan desa, yaitu masyarakat hukum desa yang berada di tempat kediaman dan mengikat suatu persekutuan manusia. Contohnya desa-desa di Jawa dan Bali. Yang kedua ada persekutuan daerah, yaitu kesatuan dari beberapa tempat kediaman yang masing-masing itu mempunyai pemimpin sendiri dan tingkatnya sederajat, atau bisa disebut juga dengan masyarakat hukum wilayah. Misalnya ini desa-desa di Jawa memiliki dusun, dan tiap-tiap dusun itu mempunyai pemimpin masing-masing. Kemudian mereka membentuk menjadi sebuah kesatuan desa. Nah, yang terakhir ada perserikatan desa atau suatu kesatuan sosial yang dibentuk atas dasar kerjasama demi kepentingan bersama masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum serikat desa. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.